Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, Bapak Ibu saudara-saudari jamaah Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita melanjutkan kajian Islam intensif seputar pembahasan fikih puasa. Dan kita sudah sampai kepada nomor 4, sunnah dan adab puasa sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita bahas nomor 5, keutamaan puasa Ramadan. Yang pertama, keutamaan puasa Ramadan adalah menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa-dosa sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Yang artinya salat 5 waktu, salat Jumat kepada Jumat lainnya, Ramadan kepada Ramadan lainnya, menghapuskan kesalahan-kesalahan di antaranya jika ia menjauhi dosa-dosa besar. Ini menunjukkan bahwa seseorang jika berpuasa Ramadan kemudian datang Ramadan selanjutnya, maka terhapus kesalahan-kesalahannya. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena ihtisab, diampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Raghima anfu rajul dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lah." Sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah, artinya dia sangat merugi. Seorang yang memasuki bulan Ramadan kemudian berlalu sebelum diampuni dosanya. 3 hadis ini menunjukkan diampuni dosa, menunjukkan keutamaan berpuasa bulan Ramadan, yaitu dihapuskan kesalahan-kesalahan dan diampuni dosa-dosa. Kemudian yang kedua, keutamaan berpuasa bulan Ramadan adalah salah satu amalan penyebab masuk surga. Berpuasa bulan Ramadan adalah salah satu amalan penyebab masuk surga. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu an, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na'am. Ada seorang lelaki bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa pendapat engkau? Beritahukanlah kepadaku jika aku mengerjakan salat 5 waktu yang wajib, berpuasa pada bulan Ramadan, menghalalkan yang halal. Maksud dari menghalalkan yang halal adalah meyakini bahwa yang dihalalkan oleh Allah itu halal.
dan mengharamkan yang haram. Maksud dari mengharamkan yang haram bukan berarti dia yang mengharamkan, tetapi meyakini bahwa sesuatu tersebut diharamkan oleh Allah maka ia haramkan dalam keyakinannya. Dan aku tidak menambahkan sedikit pun dari hal tersebut. Cuma salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah aku masuk surga? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya. Masuk surga." Dan itu adalah keutamaan berpuasa Ramadan yang kedua, yaitu salah satu amalan penyebab masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu keutamaan berpuasa pada bulan Ramadan yang ketiga adalah yaitu menghilangkan rasa dengki di dalam qalbu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Nabi, seorang A'rabi yang datang kepada Rasulullah SAW, dan juga Imam Bazzar dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu syahri sabar wa thalathatu ayyam min kulli syahr yudhibna wa haras sadr." Yang artinya berpuasa pada bulan penuh kesabaran. Bulan penuh kesabaran adalah bulan puasa, bulan Ramadan, karena di dalamnya ada 3 jenis kesabaran. As-sabru ala ta'atillah, bersabar mengerjakan ketaatan kepada Allah, yaitu berpuasa, menahan makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Dan as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah, bersabar atas takdir-takdir Allah yang tidak disukai, yaitu berupa lapar dan berupa haus. Wasabru an maharimillah allati harramaha ala saim, dan bersabar atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpuasa, baik itu hal-hal yang membatalkan puasa atau selainnya. Maka puasa bulan Ramadan disebut sebagai puasa kesabaran. Hadisnya berbunyi, puasa pada bulan kesabaran dan berpuasa 3 hari di setiap bulan menghilangkan rasa panas di dalam dada. Rasa panas adalah disebabkan karena iri melihat kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Ini adalah keutamaan berpuasa Ramadan yang ketiga. Kemudian keutamaan berpuasa Ramadan yang keempat, yaitu orang yang berpuasa Ramadan maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dan derajat yang sangat tinggi. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, bahwa ada 2 orang dari Bali mendatangi Rasulullah SAW, kemudian mereka masuk Islam kedua-duanya. Lalu salah satu dari keduanya lebih semangat beribadah daripada yang lainnya. Salah satunya berjihad dan mati di medan pertempuran sebagai seorang yang mati syahid. Kemudian yang kedua masih hidup setelah saudaranya yang masuk Islam yang mati syahid tadi masih hidup lebih dari setahun. Baru setelah itu juga meninggal. Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bercerita, lalu ra'aitu fil manam, aku melihat di dalam mimpi, baina ana inda babil jannah idh ana bihima, ketika saya di depan pintu surga, aku ada bersama 2 orang tadi yang masuk Islam tadi. Fa kharaja kharijun minal jannah fa adzina lilladzi tuwfiya al-akhira minhuma. Maka ada malaikat keluar dari surga dan yang dipersilahkan masuk ke dalam surga pertama kali adalah orang yang paling terakhir yang mati dari keduanya, yang tidak mati syahid. Thumma kharaja fa adzina lilladzi istushhid. Lalu
Keluar malaikat yang kedua dan mengizinkan untuk orang yang mati syahid baru masuk setelah saudaranya tadi yang terakhir meninggal. Tsumma raja'a ilayya. Kemudian malaikat datang kepadaku dan berkata, irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'du. Mundur engkau, sesungguhnya waktumu belum. Kemudian di waktu pagi Talhah bercerita kepada orang-orang. Kemudian orang-orang merasa takjub dengan kisah mimpi dari Talhah radhiyallahu an. Sampai hal tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Dari hal apa kalian takjub dengan kisah tersebut? Kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, hadza kana ashaddar rajulaini ijtihadan." Thumma istushhid wa dakhala al-akhiru al-jannata qablah. Wahai Rasulullah, yang semangat beribadah bahkan sampai berjihad, bahkan sampai mati di medan pertempuran, kemudian dia yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Yang paling terakhir wafat, dia yang terlebih dahulu masuk ke dalam surga sebelum orang yang mati syahid tadi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah?" Bukankah orang tadi masih hidup setelahnya 1 tahun? Qalu bala. Iya wahai Rasulullah. Dia yang tidak ikut medan pertempuran, yang tidak mati syahid, dia masih hidup 1 tahun. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa adraka Ramadan wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah." Bukankah dia mendapati Ramadan satu lagi? Kemudian dia salat seperti ini selama setahun tersebut. Kemudian para sahabat menjawab, "Bala, iya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ard." Maka jarak antara dua orang tersebut lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Hal ini menunjukkan bahwasanya berpuasa pada bulan Ramadan, mendapati bulan Ramadan adalah keistimewaan, bisa mengangkat derajat seseorang di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian keistimewaan puasa Ramadan yang lain adalah yaitu orang yang berpuasa pada bulan Ramadan maka dia akan bersama orang-orang yang siddiqin dan para syuhada. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari hadis Amr ibn Murrah Al-Juhani radhiyallahu an. Beliau bercerita, "Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min Qudza'ah." Ada seorang lelaki mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lelaki tersebut berasal dari Qudza'ah. Kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ara'ait in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sallaitul salawatil khams wa addaitu zakata wa sumtu Ramadan wa qumtuhu faman ana." Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau? Beritahukan kepadaku. Jika aku bersyahadat la ilaha illallah dan engkau adalah Rasulullah, lalu aku salat 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan aku menegakkan atau bangun malam di dalam bulan Ramadan, maka siapakah aku? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, minas siddiqin wasyuhada. Engkau termasuk orang-orang golongan orang-orang yang siddiq dan orang-orang yang mati syahid. Nah, ini semua adalah keutamaan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Baik. Sekarang pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang ke-6, hukum puasa Ramadan dan hukum meninggalkannya. Nomor 6, hukum puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah wajib. Puasa Ramadan adalah wajib. Wajib artinya ma amara bihi syari'u amran jaziman ustuhiqqa bil adzabi tarikuhu amdan mutlaq. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras
diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Dan dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, dituliskan atas kalian. Kalau di dalam Al-Quran ada kata kutiba, kataba. Seperti misalkan kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul qital. Dituliskan atas kalian, maka menurut ilmu usul fikih, ini adalah salah satu lafaz dari lafaz perintah di dalam Al-Quran. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana dituliskan atas kalian, atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Begitu juga dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dari petunjuk tersebut dan sebagai pembeda antara yang hak dan batil. Maka barang siapa dari kalian yang menyaksikan bulan tersebut, maka falyasumhu. Lam di sini lamul amr. Berpuasalah ia. Berpuasalah ia. Dan ini adalah perintah, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban selama tidak ada dalil yang menurunkannya dari perihal yang wajib. Kemudian juga dalil dari hadis Rasul riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait." Islam dibangun di atas 5 perkara. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan berhaji ke Baitullah. Hadis ini, wajhud dilalahnya, sisi pendalilannya adalah bahwa Islam dibangun di atas 5 perkara. Dan para ulama mengatakan, inilah yang disebut dengan arkanul Islam, rukun Islam. Rukun artinya, la yatimu illa bihi. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Islam seseorang tidak sempurna kecuali dengan berpuasa pada bulan Ramadhan. Maka ini menunjukkan kepada kewajiban. Dan juga dinukilkan ijma' oleh para ulama tentang hukum puasa Ramadhan adalah wajib. Sebagaimana dinukilkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu'u Syarhul Muhadzab. وهذا الحكم الذي ذكره أي الشيرازي صاحب المهذب وهو كون صوم رمضان ركنا وفرضا مجمع عليه ودلائل الكتاب والسنة والإجماع متظاهرة عليه. Dan hukum yang disebutkan oleh penulis kitab Al-Muhadzab, karena Al-Majmu' itu adalah syarah dari kitab Al-Muhadzab. Al-Muhadzab ditulis oleh Imam Syirazi rahimahullah, ulama mazhab Syafi'i. Bahwa keberadaan puasa Ramadhan adalah rukun dan wajib. Ini adalah disepakati atasnya oleh para ulama. Dan dalil-dalil dari Al-Quran, hadis serta ijma' sangat jelas atasnya. Maka sekali lagi hukum berpuasa pada bulan Ramadhan adalah wajib. Taib. Lalu hukum meninggalkan puasa bulan Ramadhan. Masih poin yang ke-6. Hukum meninggalkan puasa bulan Ramadhan. Maka para ulama menjelaskan beberapa permasalahan di dalam pembahasan ini. Yang pertama yaitu hukum barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadhan karena mengingkari kewajibannya. Karena mengingkari kewajibannya. Maka jawabannya, barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadhan karena mengingkari kewajibannya, dia kafir. Kafir. Kecuali kalau dia baru masuk Islam, ya, kemudian dia
atau dia tinggal di sebuah daerah jauh dari keislaman, dari kaum muslimin, yang dia tidak mengetahui tentang kewajiban puasa Ramadan, maka orang ini masih harus diajarkan. Tetapi siapa yang tinggal di tengah kaum muslimin, dia mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia kafir. Dalilnya adalah ijma' yang dinukilkan oleh Al-Kasani dalam kitab Bada'i'us Sana'i. Beliau berkata, wa ammal ijma' fa innal ummata ajma'at ala fardhiyati syahr Ramadan la yajhaduha illa kafir. Yang artinya, adapun ijma', maka umat Islam bersepakat atas kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan. Tidak ada yang mengingkari kewajibannya kecuali orang kafir. Di kekufuran orang yang mengingkari puasa Ramadan itu berdasarkan ijma'. Taib. Lalu bagaimana hukum orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena malas? Dia tidak puasa Ramadan karena malas. Warung-warung sakadup, ya, karena malas pokoknya. Maka jawabannya para ikhwah, barang siapa yang meninggalkan 1 hari saja dari puasa Ramadan karena malas, karena meremehkan, maka sungguh dia telah mengerjakan dosa besar. Dosa besar. Dalil yang menunjukkan akan besarnya dosa tersebut adalah hadis yang menunjukkan bagaimana orang yang meninggalkan puasa Ramadan diancam dengan keras siksanya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya Sahih, Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, yaitu dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana naim إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتايا بجبلا وعرا." Ketika aku sedang tidur, maka datang 2 malaikat membawaku, dan mimpi Nabi adalah wahyu. Lalu mereka mengangkat dhaba itu ini, mengangkat pundakku, kemudian mereka membawaku ke gunung yang sangat tinggi. Lalu keduanya berkata, "Is'ad, daki gunung." Faqultu inni la utiqu. Lalu aku berkata, saya tidak sanggup untuk mendaki. Faqala inna sanusahhiluhu lak. Kami akan memudahkan engkau untuk menaikinya. Fasa'adtu hatta idza kuntu fi sawa'il jabal idza bi aswatin syadidah. Lalu aku mendakinya sehingga aku sampai kepada puncak gunung. Kemudian aku mendengar suara yang sangat keras. Fakultu ma hadhil aswat. Lalu aku bertanya, apakah suara-suara ini? Qalu ura'u ahlin nar. Ini adalah raungan kesakitan para penghuni neraka. Thumma intalaqa bi fa idza ana biqaumin mu'alliqina bi'araqibihim mushaqqaqatan ashdaquhum tasilu ashdaquhum daman. Lalu kemudian aku melihat orang-orang yang digantung urqub. Urqub itu adalah kalau Bapak punya tumit, kemudian di atas tumit itu ada tulang. Nah, tulang apa namanya? Itu di atas, siapa yang ortopedi sini? Tulang di atas tumit. Ya, ikuti beratasi itu tulangnya. Nah, itu digantung. Itu digantung. Kemudian setelah itu ditarik ke sini. Ashdaq itu ini. Dari kanan ke kiri kemudian ikut digantung. Tasilu ashdaquhum daman. Kemudian keluarlah darah dari bibir-bibir mereka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma haula?" Siapa mereka? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab, alladzina yuftiruna qabla tahillata shaumihim. Mereka lah orang-orang yang berbuka sebelum halal berbuka mereka. Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan, hadza liman aftara fi nahari Ramadan, fa kaifa biman la yasum. Ini bagi orang yang berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan. Bagaimana kalau seandainya dia memang asalnya tidak puasa? Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa
yang tidak berpuasa sehari saja dari bulan Ramadan karena malas, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Perbuatan dosa besar sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apakah wajib qadha atas orang ini? Apakah wajib qadha atas orang ini? Maka di dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ensiklopedia fikih dari negeri Kuwait, bahwa disebutkan di sini, man taraka shauma syahri Ramadan muta'ammidan kasalan wa tahawunan walau yawman wahidan minhu, barang siapa yang meninggalkan puasa bulan Ramadan dengan sengaja karena malas, meremehkan walau satu hari saja darinya, bihaitsu annahu lam yanwi shaumahu minal asl, dia tidak berniat untuk berpuasa sama sekali, faqad ata kabiratan min kaba'irudz dzunub, maka sungguh dia telah melakukan dosa dari dosa-dosa besar. Wa tajibu alaihi taubah, dan disepakati oleh para ulama, wajib baginya untuk bertobat. Ini tidak ada khilaf dan ulama. Wajib baginya bertobat. Wa ila hadza dzahaba 'ammatu ahli ilm. Dan inilah pendapat kebanyakan para ulama. Lalu permasalahan qadha ala qaulain. Permasalahan apakah wajib mengqadha, maka terjadi dua pendapat. Yang pertama adalah alaihil qadha. Yang pertama adalah pendapat wajib mengqadha. Yang meninggalkan puasa Ramadan karena malas, sengaja, dan walaupun sehari saja, dan dia tidak berniat puasa sama sekali, maka wajib mengqadha atasnya. Bahkan ini pendapat dinukilkan ijma' atasnya. Ini pendapat dinukilkan ijma' atasnya. Saya bacakan perkataan Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam kitab beliau Al-Istidhkar. Imam Ibnu Abdul Bar, ulama dari mazhab Maliki, beliau berkata, wa ajma'atil ummah wa naqalatil kaffah fi man lam yasum Ramadan 'amidan wa huwa mu'min bi faradhihi wa innama tarakahu asharan wa bataran wa ta'ammada dzalika thumma taba anhu anna 'alaihi qadha'ah. Umat Islam bersepakat dan kebanyakan para ulama telah menukilkan, barang siapa yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan dengan sengaja, dia dalam keadaan dia mengimani kewajibannya, tetapi dia tinggalkan karena malas, karena meremehkan, dia sengaja akan hal itu, kemudian dia bertobat darinya, maka wajib baginya untuk mengqadha. Yang semisal juga dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Kemudian juga dinukilkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Jadi ulama menukilkan ijma' bahwa siapa yang meninggalkan puasa Ramadan walau sehari dengan sengaja karena malas, karena meremehkan, maka wajib mengqadha, dan dinukilkan ijma' atasnya. Dan ini adalah pendapat yang disepakati oleh mazhab fikih yang 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Saya jadi ingat syekh saya, Profesor Dr. Mahdi, salah satu dosen S2 saya di Dirasat Haditsil Ahkam. Beliau mengatakan, wahai Ahmad, kalau seandainya ada pendapat yang disepakati oleh mazhab fikih yang 4, susah kita untuk tidak mengambil pendapat tersebut. Ini bagi saya, kata beliau, kalau ada pendapat yang disepakati oleh mazhab fikih yang 4, susah kita untuk tidak mengambil pendapat tersebut. Karena susah, semua mazhab sepakat bahwa itu adalah pendapat seperti ini. Tetapi dalam permasalahan ini, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, memang terjadi khilaf, dan khilafnya besar gitu ya. Khilafnya besar. Di sana ada pendapat yang kedua bahwa tidak wajib qadha. Dan saya lebih condong pada pendapat ini.
Tidak wajib qadha. Dan ini adalah pendapat mazhab Zahiriyah. Kemudian pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian pendapat Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Salah satu dalilnya adalah yaitu surat Al-Baqarah ayat 229. Wa man yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang melampaui batasan-batasan Allah, mereka orang-orang yang zalim. Nah, di sini sisi pendalilannya adalah bahwa meninggalkan puasa Ramadan berarti dia melampaui hukum batasan-batasan Allah. Maka ini kezaliman. Dan kezaliman tidak diterima darinya amal ibadah. Tidak diterima darinya amal ibadah. Kemudian juga berdasarkan hadis Rasul riwayat Bukhari Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contohnya, maka amalannya tertolak. Kaedahnya adalah anna kulla ibadah muaqqatah biwaqtin muayyan la tuqbal min sahibiha idza ukhirat an dzalikal waqt al muayyan bila 'udhr wa 'alaihi faman taraka shaum ramadan la yuqbal minhu walau shamahu qada'an. Bahwa setiap ibadah yang ada waktunya dengan waktu tertentu tidak diterima dari pelakunya jika diakhirkan dari waktu yang sudah ditentukan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Maka oleh karena itu barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan karena malas, maka tidak diterima darinya walaupun dia mengqadha'nya karena sudah waktunya, lewat sudah waktunya. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini. Dan juga berdasarkan qiyas, yaitu kata disebutkan dalam kitab Al-Qawaid Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah sini, fakama annahu law qaddama hadhihi al-ibadah la waqtiha ay fa'alaha qabla dukhul waqt lam tuqbal minhu. Sebagaimana kalau puasa Ramadan dilakukan di bulan Syawal, di bulan Sya'ban, enggak diterima darinya. Tidak diterima darinya. Begitu juga kalau diakhirkan di bulan lain, maka tidak diterima darinya. Nah, ini saya lebih condong kepada pendapat ini. Ya, dan belum ada dalil yang tegas dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam akan hal ini. Tapi memang berat berhadapan dengan ijma, berhadapan dengan kesepakatan mazhab fikih yang 4 sebagaimana saya sebutkan tadi. Saya masih ingat banget terakhir kita kuliah, beliau mengatakan kalau ada pendapat mazhab fikih yang 4 sepakat dalam sebuah permasalahan, susah kita menyelisih pendapat mereka. Karena bagaimana mungkin mazhab fikih yang 4 sepakat? Dalil mereka kuat berarti Ahmad kata beliau. Nah, tapi saya lebih condong kepada pendapat ini karena yang tadi bahwa dia tidak boleh mengeluarkan ibadah dari waktunya. Sebagaimana kalau kita sholat di luar waktu, sama itu persis. Ya, tidak bisa kita sholat di luar waktu. Kalau kita sholat sengaja di luar waktu, maka tidak sah sholatnya. Kecuali dalam keadaan uzur. Seperti safar, ketiduran, dan seterusnya. Tapi kalau sengaja, maka ini tidak sah sholatnya. Maka begitu pula orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas dan dia mengakui kewajibannya, maka tidak ada qadha qadisnya. Dia bertobat, bukan hanya ya, dia bertobat karena itu dosa besar. Dia bertobat dengan sebenar-benar taubat. Baik, kita kepada pembahasan nomor 7. Penetapan awal dan akhir Ramadan. Saya kemarin di Sulawesi Selatan diundang gubernur. Kemudian ada yang nanya, Ustaz, bagaimana menyikapi perbedaan masuk dan berakhirnya Ramadan? Kebetulan di hadapan gubernur saya bilang, kita harus mengikuti pemerintah. Agar tidak ada dari ormas-ormas yang menyelisih keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena ibadah jamaiyah la ta'tabir la yu'tabar ar-ra'yul fardi fil ibadah al-jamaiyah. Yang artinya pendapat pribadi tidak dianggap apabila itu di dalam perkara ibadah yang bersamaan.
Dan dengannya akhirnya terlihatlah syariat Islam yang mulia, syiar Islam yang agung, dan seterusnya. Nah, tapi para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam pembahasan yang ketujuh ini ada berbagai macam permasalahan. Yang pertama adalah menetapkan masuk bulan Ramadan dengan cara ruqyat hilal. Melihat hilal. Hilal artinya adalah awal bulan. Menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan cara ruqyat hilal. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa afziru li ru'yatihi fa in gubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30." Yang artinya berpuasalah kalian karena melihatnya dan berbukalah kalian karena melihatnya. Jika terhalang oleh kalian hilal, maka sempurnakanlah jumlah bilangan Sya'ban sebanyak 30 hari. Berdasarkan hadis ini, maka kita ambil pelajaran penetapan awal Ramadan dengan cara ruqyah hilal dan atau menyempurnakan jumlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari jika tidak nampak hilal. Ini adalah pembahasan yang pertama. Dan yang seperti inilah akhirnya dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Mereka senantiasa menunggu-nunggu hilal. Tapi permasalahan yang kedua adalah hukum melihat hilal. Jawabannya adalah fardu kifayah. Jadi tidak semua kaum muslimin harus melihat hilal. Tapi sebagian dari petugas yang melihat itu sudah menggugurkan kewajiban. Itu sudah menggugurkan kewajiban. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menetapkan awal bulan Ramadan dengan ru'yat hilal atau menyempurnakan jumlah bilangan Sya'ban menjadi 30 hari jika tidak terlihat hilal, ini adalah sebuah kewajiban. Bahkan dinukilkan ijma atas hal itu. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Maratibul Ijma', wa ajma'u ala anna al-kafah idza akhbarat bi ru'yatil hilal anna as-siyam wal iftar bidzalika wajiban. Dan para ulama bersepakat bahwa seluruhnya, yaitu kaum muslimin, jika diberitahukan tentang ru'yah hilal, bahwa hilal sudah terlihat, maka puasa dan hari raya dengan hal tersebut adalah hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib. Baik. Kemudian berapa orang harus melihat hilal yang jumlah tersebut mencukupi? Berapa orang harus melihat hilal yang jumlah tersebut mencukupi? Maka jawabannya adalah cukup dalam ketetapan masuknya Ramadan kesaksian satu orang yang adil bahwa dia melihat hilal, cukup satu orang. Ya, kalau seandainya dia menganggap bahwasanya dia melihat, kemudian dia bersaksi di pengadilan, maka itu sudah mencukupi. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Tara an-nasul hilala." Orang-orang menunggu hilal, saling melihat-lihat hilal. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni raaitu. Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, aku melihat aku memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa aku telah melihat hilal. Fasamahu. Lalu Rasulullah SAW berpuasa dengan pemberitahuanku tersebut. Wa amaran nasa bisiyami. Dan beliau memerintahkan orang-orang
berpuasa. Ini pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang berkaitan dengan hilal juga adalah kesepakatan penglihatan dan perbedaan penglihatan hilal. Apa maksudnya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Jika jika sebuah daerah melihat hilal, apakah semua daerah, semua negara wajib berpuasa sesuai dengan penglihatan yang tadi? Ataukah setiap negara sesuai dengan penglihatan hilalnya masing-masing? Gampangannya begini, kalau di Indonesia terlihat hilal, apakah di Arab Saudi harus mengikuti atau tidak? Nah, seperti itu masalahnya. Maka jawabannya terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Ya, pendapat yang pertama adalah jika penduduk sebuah negeri melihat hilal, maka wajib berpuasa seumumnya kaum muslimin. Ini pendapat jumhur, mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 185, "Man syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa dari kalian yang menyaksikan bulan, melihat hilal, maka berpuasalah. Kalau sudah ada daerah, negara yang melihat, maka seluruhnya harus berpuasa. Berarti satu dunia sama. Dan juga berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi tadi, Imam Bukhari Muslim tadi, sumu li ru'yati, berpuasalah kalian seluruhnya karena melihat hilal. Jadi kalau sudah ada satu melihat, maka seluruhnya harus berpuasa. Nah, taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua adalah jika sebuah daerah atau negara melihat hilal, maka tidak wajib berpuasa atas daerah atau negara-negara yang lain. Yang wajib hanya orang-orang yang sekitarnya, yang dekat dengannya, yang sehukum dengannya. Dan ini mazhab Syafi'i. Dan ini salah satu pendapat dari sebagian ulama salaf. Dan ini pendapat Imam As-San'ani dan Imam Ibn Utsaimin rahimahumullahu ta'ala. Dalil yang paling jelas adalah hadis. Saya sering sebutkan hadis ini, yaitu hadis riwayat Muslim. Lihat hadisnya ya. Inti hadis ini adalah yang berpuasa di Syam, Palestina, Yordania, Lebanon, Suriah, lebih dahulu daripada yang berpuasa di Madinah. Maka Abdullah bin Abbas yang berada di Madinah mengatakan, kami akan tetap berpuasa sebagaimana penglihatan kami di Madinah. Dan tidak mengikuti penglihatan yang ada di Syam. Tidak menghitung penglihatan yang ada di mana? Di Syam. Hadisnya berbunyi gini, Quraib ini adalah seorang pembantu dari Ummul Fadl. Anna Ummul Fadl bint Al-Harith ba'athathu ila Muawiyah bin Syam. Ummul Fadl bint Al-Harith mengutus Quraib pergi menemui Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang khalifah di negeri Syam. Syam itu adalah Suriah, Yordania dan seterusnya. Faqadimtum Syam faqadaitu hajataha wastahalla alayya Ramadhan ana bisyam. Lalu aku kerjakan hajat Ummul Fadl dan aku sampai di Syam dan di awal bulan Ramadhan aku di Syam. Fara'aitul hilala lailatul Jum'ah. Aku melihat hilal Kamis malam Jumat di Syam. Kamis malam Jumat aku melihat di Syam. Thumma qadimtul Madinah fi akhir syahr. Lalu aku datang ke kota Madinah di akhir bulan. Ini pulang kampung. Ya. Mudik. Mudik di akhir bulan Ramadan. Fasa'alani Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lalu Abdullah bin Abbas yang ada di kota Madinah bertanya kepadaku. Thumma dzakara hilal. Kemudian menyebutkan tentang hilal. Mata ra'aitumul hilal. Kalian di Syam kapan melihatnya? Faqultu ra'ainahu lailatal Jum'ah. Kami melihat malam Jumat. Faqala anta ra'aitahu. Kemudian Abdullah bin Abbas menekankan lagi. Engkau melihat sendiri hilalnya? Kemudian kata siapa? Quraib radhiyallahu an, "Na'am, wa ra'ahun nas wa sama Muawiyah." Iya, orang-orang juga melihat. Seluruh yang ada di Syam puasa. Muawiyah radhiyallahu anhu juga puasa. Kemudian
Kata Abdullah bin Abbas, lakinna ra'ainahu lailatas sabt. Tapi kita di Madinah melihat malam Sabtu. Di sana malam Jumat, sini malam Sabtu. Fala nazalu nasumu hatta nukmina 30 aw narah. Kita akan tetap berpuasa sampai kita menyempurnakan bulan sebanyak 30 hari. Atau kita melihat hilal. Ini menunjukkan bahwa beliau berpendapat mengambil penglihatan orang-orang kota Madinah. Dan tidak mengikuti penglihatan hilal orang-orang negeri Syam. Faqultu awala taktafi awala taktafi bi ru'yati Muawiyah siyamih. Lalu aku, yaitu Quraib, bertanya, kenapa engkau tidak mencukupkan dengan apa yang dilihat oleh Muawiyah dan puasa Muawiyah malam Jumat? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, la hakadha amarana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak, demikianlah kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai semenjak dahulu memang ikhtilaful matali'. Terjadi perbedaan penglihatan di setiap tempat masing-masing. Tidak sama, tidak bisa disamakan. Nah ini kadang-kadang, di Saudi belum, kita sudah. Ya, maka tidak harus sama. Tidak harus sama. Bahkan Rasulullah SAW tadi bersabda, as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun. Puasa di mana kalian seluruhnya berpuasa. Berhari raya di mana kalian seluruhnya berhari raya. Artinya di daerah tersebut berpuasa, ikutlah berpuasa. Dan yang menentukan, yang paling berhak menentukan adalah yang mempunyai wewenang di daerah tersebut. Dan dengan seperti ini akan terjadi ibadah puasa yang bersama-sama. Dan itu termasuk daripada maksud di syariah. Itu termasuk daripada tujuan pensyariatan ibadah yang bersama-sama seperti puasa, hari raya, dan seterusnya. Nah, permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan awal masuk bulan Ramadan, hukum bersandar kepada apa istilahnya itu? Kepada satelit, penglihatan atau ketetapan di satelit. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bersandar kepada satelit di dalam ru'yah hilal. Tidak boleh. Ya, ini pendapat yang kita kuatkan. Dan ini adalah pendapat Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, li'anna al-aqmar as-sina'iyyah takunu murtafi'atan min al ard allati hiya mahallu tara'il hilal. Lihat. Karena satelit itu di atas dari bumi. Yang mana kita melihat hilal kalau kita di bumi. Bukan dari atas. Itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hukum menentukan awal masuk bulan Ramadan dengan istilahnya itu observasi falak atau pengamatan bintang, perbintangan. Maka jawabannya adalah tidak mengapa seseorang untuk menentukan atau saya ulangi, tidak mengapa seseorang menggunakan alat untuk melihat hilal, ya, untuk melihat seperti teropong teleskop besar untuk melihat hilal. Tidak mesti harus hanya dengan mata kepala saja, tidak, tetapi dengan alat boleh saja. Tetapi tidak wajib. Ya, kalau seandainya dia melihat dengan mata kepalanya, maka itu sudah sah. Tidak harus memakai teleskop ataupun teropong yang besar sehingga dia bisa melihat hilal. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan hal ini adalah barang siapa yang tidak mengetahui kabar tentang bulan dan kabar tentang hilal, seperti misalkan orang-orang yang di penjara dan orang-orang yang dikepung di daerah pertempuran, maka pada saat itu dia berusaha semaksimal mungkin untuk
memperhatikan hilal dan berpuasa pada bulan Ramadan. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh memakai hisab atau ilmu falak dan tidak boleh bersandar padanya untuk menetapkan awal bulan Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati." Berpuasalah karena melihat hilal, berbukalah karena melihat hilal, fa in ghubbiya 'alaikum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30. Kalau tertahan oleh kalian melihat hilal, maka sempurnakan jumlah bilang Sya'ban menjadi 30 hari. Sisi pendalilan dari hadis ini, Rasulullah SAW ja'alal hukma bil hilal mu'allaqan ala ru'yah wahdaha. Rasulullah SAW menjadikan hukum dengan hilal tergantung dengan penglihatan semata. Ya. Fahuwal amru tabi'i al-zahir alladhi yastati'u amatun nas. Maka ini adalah perkara yang nampak dan semua orang bisa. Ya, semua orang bisa. Kenapa? Karena tidak semua orang bisa menghitung ilmu falak, ilmu hisab dan seterusnya. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di riwayat Bukhari, "Inna ummatun ummiyah la naktub wa la nahsib. Asy-syahru hakadha wa hakadha." Kita ini umat yang buta huruf, tidak menulis dan tidak menghitung. Maka bulan seperti ini. Maksudnya bisa 29, bisa 30. Itu saja. Nah. Kemudian juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka yang mereka pahami dengan ru'yah hilal adalah bukan dengan hisab, bukan dengan falak, tetapi dengan melihat dengan mata. Itu yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Kemudian juga dengan ijma'. Imam Al-Qurtubi berkata, "Wa hadza la na'lamu ahadan qala bih ay al-akhdhu bil hisab wa taqdirul manazil illa ba'dha ashabus Syafi'i annahu yu'tabaru fi dzalika biqaulil munajjimin wal ijma'u hujjatun 'alaihim." Disebutkan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, dan kita tidak mengetahui seorang pun berkata seperti ini, yaitu mengambil masuknya awal bulan Ramadan dengan hisab dan penakaran kedudukan bintang, kecuali sebagian ulama-ulama Syafi'i dan yang menganggap diterimanya ucapan-ucapan ahli perbintangan. Tetapi ijma adalah bantahan atas mereka. Lihat lagi Al-Jassas dalam kitab Ahkamul Quran, ini juga ulama mazhab Maliki. Fal qailu bi'tibari manazil qamar wa hisabil munajjimin kharijun an hukm syariah. Yang artinya, maka yang berpendapat menyandarkan awal masuk bulan Ramadan dengan kedudukan bulan dan hisab ahli perbintangan, ini keluar dari hukum syariat. Walaysa hadzal qaul mimma yasughul ijtihadu fih. Dan pendapat ini tidak boleh ijtihad di dalamnya. Lidalalatil kitabi wa nassis sunnah wa ijma'il fuqaha bikhilafihi. Karena penunjukan dalil Al-Quran, kemudian hadis yang tegas, kemudian ijma' para ahli fikih yang menyelisih pendapat orang-orang ahli hisab. Kemudian Ibnu Rushd juga di dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid mengatakan demikian. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga dalam kitab Majmu'ul Fatawa juga mengatakan demikian. Na'lamu bil-ittirar min dinil Islam. Kita mengetahui secara darurat dari agama Islam. Annal amala fi ru'yati hilali shaum awil hajj awil iddah awil ila aw ghairi dzalik min ahkam mu'allaqah bil hilal bi khabaril hasib annahu yara aw la yara la yajuz. Bahwa beramal dalam melihat ru'yal hilal puasa atau haji atau iddah atau ila atau yang selainnya dari hukum-hukum yang berkaitan dengan hilal, dengan kabar tukang hisab atau ahli hisab bahwa dia melihat atau tidak melihat, ini tidak boleh.
Wan nususul mustafidhatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika katsirah. Dalil-dalil yang tegas yang banyak dari Nabi Muhammad SAW sangat banyak. Wa qad ajma'al muslimuna 'alaih. Dan para kaum muslimin telah bersepakat atas hal tersebut. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan, "Wala yu'rafu fihi khilafun qadimun aslan wala khilafun hadits illa anna ba'd al-mutaakhirin min al-mutafaqqihah al-hadithina ba'd al-mi'ati ats-tsalitsah za'ama annahu idza qumma al-hilal jaza lil hasib an ya'mala fi haqqi nafsihi bil hisab. Fa in kana al-hisab dalla ala ru'yati sama wa illa fala. Wa hadha al-qawl wa in kana muqayyadan bil ighmam mukhtassan bil hasib fa huwa syadhun masbuqun bil ijma' ala khilafihi. Fa amma ittiba'u dzalika fi as-sahwi wa bi ta'liqi umumil hukmi 'al-'am bihi fama qalahu musallam." Yang artinya dan tidak dikenal di dalam permasalahan ini khilaf yang lama ataupun yang baru, enggak ada. Enggak ada ini. Karena sudah ada ijma bahwa menentukan bulan Ramadan dengan ru'yah hilal atau menyempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Tidak ada khilafnya sebenarnya. Kecuali sebagian ulama-ulama terakhir mutafaqih yang berpura-pura jadi ahli fikih. Ini bahasa Syekhul Islam ya. Yang berpura-pura jadi ahli fikih. Yang baru datang setelah abad ketiga Hijriyah. Menganggap bahwasanya jika tidak nampak hilal maka boleh memakai hisab ya untuk dirinya ya. Kalau seandainya hisab menunjukkan kepada ru'yah maka dia berpuasa, kalau tidak maka perkataan ini atau pendapat ini meskipun diikat dengan tidak nampak hilal, kemudian khusus untuk orang yang ahli hisab saja, maka ini adalah pendapat yang syadz, yang menyendiri, ya, dan sudah didahului oleh ijma atas yang menyelisihi pendapat tersebut. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ketika menukil ini menukil ilmiah ya, tidak ada kesan untuk membantah organisasi mana. Ini permasalahan ilmiah, jadi jangan kebakaran jenggot ya. Nah. Dan saya juga baru tahu itu adalah ijma. Baik, waktu habis para ikhwah. Saya padahal mau masuk nomor 8 tapi rupanya enggak cukup. Mudah-mudahan masih ada beberapa pertemuan. Baik. Masih ada 2 pertemuan. Karena sebenarnya pertemuan terakhir pengen ada ujian. Ya. Ujian baik di kertas ataupun online melalui Google Form. Dan kalau siapa yang menguji melalui Google Form dia akan tahu sendiri apakah dia benar atau tidak. Nilainya akan keluar sendiri gitu. Ya. Jadi, mohon kepada panitia DKM Masjid terutama yang ikut kajian intensif ini agar disediakan grupnya, nanti disebar pertanyaannya sehingga bisa mengikuti pertanyaan lewat Google Form. Itu yang bisa disampaikan para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya? 15 menit. Silakan. Mic-nya. Enggak ada mic. Cek. Angkat tangan, Pak. Silakan, Pak. Oke, Ustaz. Tadi sudah sampaikan via WA sebenarnya berpuasa kan kita ikut mulainya ya Ustaz, mulainya ikut pemerintah. Kalau kita tadi menyimak hadis Quraib tapi mungkin ulun salah. Kesannya Abbas itu menyelisihi Muawiyah yang saat itu jadi khalifah. Nah, bagaimana kita mengkompromikan atau memahami hal ini gitu? Tidak, beliau pada waktu itu tidak menyelisih pemerintah yang umum, akan tetapi beliau menggunakan sebuah permasalahan fikih yang beliau dapati dari Rasulullah SAW bahwa setiap tempat sesuai dengan penglihatannya masing-masing.
Ini tidak bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh kita harus mengikuti pemerintah dan keadaannya berbeda dengan kita. Kita teritorialnya itu ada 3 saja. Waktu Indonesia Barat, Tengah, Timur, dan semuanya mengikuti. Kalau seandainya semuanya mengikuti, insya Allah akan lebih semarak. Tapi kalau antara Syam dengan Madinah sangat jauh bedanya. Jadi tidak bisa disamakan. Keadaan teritorial tidak bisa disamakan. Jadi makanya Abdullah bin Abbas tetap berpendapat bahwa kita melihat hilal malam malam Sabtu, maka kita akan tetap berpuasa sesuai dengan yang kita lihat. Bukan berarti di sini beliau menyelisih pemerintah yang sah. Karena jarak antara Madinah dengan Syam tidak sama dengan jarak antara waktu Indonesia Barat, Indonesia Timur, Indonesia Tengah. Paham ya Pak? Tolong nasihatnya Ustadz untuk bapak-bapak kantoran yang saat Ramadan sibuk bukber dan mentraktir bukber customer di kantor lain. Padahal masih banyak waktu di luar Ramadan. Dan juga sudah sering mentraktir makan-makan di luar Ramadan. Dan bisa saja cukup membelikan makan atau mengirimnya saja tanpa harus ikut bukber dan campur baur dengan wanita. Sehingga juga melalaikan sholat maghrib di masjid. Bahkan tidak ikut tarawih. Jazakumullahu khairan. Bismillah, walhamdulillah. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fenomena buka bersama asal hukumnya sebenarnya tidak mengapa. Akan tetapi apabila mendatangkan kemaksiatan seperti bercampur baur laki-laki perempuan atau melalaikan sholat maghrib dan isya, maka ini adalah tercela dan harus dijauhi. Yang kedua, apabila itu adalah urusan pekerjaan, maka dijauhi juga disebabkan karena ada gratifikasi. Dikhawatirkan itu adalah gratifikasi. Artinya seorang kolega, seorang pegawai, dia menservis sebuah perusahaan agar perusahaan tersebut tetap bermitra dengan perusahaannya. Dan kemudian dia mendapatkan tips ataupun mendapatkan kesepakatan dari hal tersebut. Maka ini adalah perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan. Terutama lagi berkaitan dengan pemberian hadiah-hadiah kepada para pegawai yang merupakan hadayal ummal ghulul. Hadiah para pegawai adalah ghulul, harta haram yang dibagikan atau harta seperti harta rampasan perang yang dibagikan sebelum waktu pembagiannya. Intinya dijauhi, wallahu alam. Bagaimana hukum puasa nisfu Sya'ban? Jawabannya adalah tidak ada puasa khusus nisfu Sya'ban. Tidak ada puasa khusus nisfu Sya'ban. Dan hadis yang menunjukkan akan hal tersebut adalah lemah atau lemah sekali atau lemah sekali. Maka tidak ada puasa khusus pada pertengahan nisfu Sya'ban. Dan ini termasuk puasa-puasa yang tersebar di tengah kaum muslimin padahal tidak ada dalil kuat yang menunjukkan atas hal tersebut. Wallahu a'lam. Belum pernah suatu saat nisfu Sya'ban di Banjar. Kemudian biasa beli pagi-pagi bubur ayam. Kemudian datang pagi-pagi ternyata tutup. Besok ulun beli lagi, ternyata buka.
Lalu tanya, kenapa kemarin tidak buka paman? Nisfu aja. Nisfu, puasa nisfu. Mbah bang pian puasa lah, kada jua bang aja. Nah, ini adalah sesuatu yang belum ada dalil, contoh dari hadis Rasulullah SAW, tetapi sangat masyhur di tengah kaum muslimin. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya jika persaksian melihat hilal ditolak saat sidang isbat? Maka jawabannya ini saya tidak sebutkan tadi permasalahannya. Kalau dia melihat, dia yakin dia melihat, lalu dia angkat ke pengadilan ternyata ditolak, maka dia berhak untuk berpuasa sendiri dan tidak mengajak yang lain karena dia melihatnya sendiri. Wallahu a'lam. Permasalahan selanjutnya, bagaimana status puasa seseorang yang tetap melakukan sholat 5 waktu, zikir, puasa Senin, Kamis, dan menaikkan zakat, tapi masih melakukan ritual memberikan makan kepada orang yang telah meninggal dengan cara memberi segelas air yang sudah dibacakan doa lalu diletakkan di pojok rumah yang dianggap sakral sebagai bentuk perlindungan setiap kali hendak beraktivitas di luar rumah. Ini adalah sesaji yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperbolehkan seorang muslim untuk memberikan sesaji kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pemberian sesaji ini terkumpul 2 penyimpangan. Yang pertama itulah perbuatan bid'ah yang tidak disyaratkan dalam agama Islam. Yang kedua adalah minta pertolongan kepada selain Allah dan itu adalah kesyirikan akbar. Wallahu a'lam. Saya pernah dengar ulama yang mengatakan amalan di bulan Sya'ban yaitu sholat sunat 2 rakaat lalu baca Yasin 3 kali, setelah itu berdoa memohon panjang umur, rezeki dan ampunan. Apakah ini ada tuntunannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Belum ada dalil. Ini mungkin nanti DKM minta kepada salah seorang ustadz untuk membahas tentang ada apa di bulan Sya'ban. Ya. Biasanya saya bahas sih. Cuma karena sudah dapat jadwal Ramadan, maka ustadz yang lain mungkin. Ada apa di bulan Sya'ban? Ya, salah satu hal yang di bulan Sya'ban ada adalah malam atau nisfu Sya'ban yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Ada hadis yang menunjukkan hal ini. Idza kanat lailatun nisfu Sya'ban, jika pada pertengahan malam bulan nisfu Sya'ban, pada bulan Sya'ban, maka Allah Subhanahu wa taala melihat kepada seluruh hambanya. Lalu Allah mengampuni seluruh hambanya kecuali orang yang musyrik atau musyahid. Kecuali orang yang mensyirikkan Allah ataupun orang yang bertengkar. Mensyirikkan Allah ataupun orang yang bertengkar. Ini hadis, ada yang melemahkannya, ada yang mensahihkannya. Nah, tetapi dari hadis ini bukan berarti kita mengerjakan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW hanya menyatakan bahwa Allah melihat kepada hamba-hambanya lalu Allah mengampuninya bagi siapa yang tidak musyrik dan bagi siapa yang tidak bertengkar pada malam tersebut. Wallahu a'lam. Jika yang dikatakan ahlu bid'ah adalah mereka yang melakukan amalan bid'ah, apakah boleh juga menyebut umat Islam yang jarang sholat dengan sebutan ahlun nar? Soalnya saya jarang dengar diksi ahlun nar disematkan ketimbang ahlu bid'ah. Kenapa tidak boleh kita katakan ahlun nar? Karena tidak ada yang bisa menentukan seseorang penghuni surga atau penghuni neraka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun penentuan bahwa orang yang melakukan perbuatan bid'ah adalah pelaku bid'ah dan pelaku bid'ah adalah ahlu bid'ah. Meskipun ahlu bid'ah itu bertingkat-tingkat. Saya tahu ini pertanyaan ini adalah merembet kepada jawaban saya dulu. Saya ketika ditanya tentang kunut subuh, kemudian saya katakan itu bid'ah, kemudian yang melakukannya adalah pelaku bid'ah, dan setiap pelaku adalah ahli bid'ah. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, perhatikan begini. Saya ingin klarifikasi. Jadi begini, sebagian ulama di dalam permasalahan-permasalahan fiqhiyah, ijtihadiyah, ada sebagian mereka yang mengatakan ini permasalahan adalah bid'ah.
Ini permasalahan adalah sunnah. Jadi biasa saja. Kalau seandainya ada yang mengatakan ini bid'ah, ini sunnah. Memang terjadi demikian. Apakah kemudian kita menentukan si fulan penghuni neraka? Enggak. Kita membicarakan sebuah amaliyah. Sebuah amaliyah. Amaliyah, maka sebagian ulama berpendapat seperti mazhab Hanafi, kunut subuh adalah bid'ah. Mazhab Hambali, kunut subuh tidak disyariatkan. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, kunut subuh adalah sunnah. Paham ini? Jadi terjadi permasalahan khilafiyah istihadiyah dalam permasalahan fikih istihadiyah biasa saja, bahkan sampai kepada vonis bid'ah dan tidak bid'ah. Contoh misalkan Imam Al-Albani rahimahullah dengan Imam Ibnu Baz rahimahullah mengatakan bahwa meletakkan tangan setelah ruku di dada, tangan kanan di atas tangan kiri di dada adalah bid'ah. Kemudian Imam Ibnu Baz rahimahullah ta'ala mengatakan tidak bid'ah, bahkan disunahkan. Apakah kemudian pendapat yang menyatakan itu bid'ah, kemudian dia menuduh itu adalah dia ahli bid'ah dan pasti neraka? Enggak ada ya. Ini permasalahan fikih istihadiyah. Ini permasalahan fikih istihadiyah. Bahkan tidak mengapa orang mengatakan ini bid'ah, ini sunnah, enggak jadi masalah. Tidak boleh kita memvonis orang menjadi penghuni neraka, penghuni surga, karena itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam permasalahan fiqhiyah kita berhak untuk mengatakan ini adalah perkara yang tidak disyariatkan atau perbuatan bid'ah. Ini adalah perkara yang disyariatkan. Boleh saja kita katakan seperti itu. Dan itu tidak melazimkan kita mengatakan bahwa dia pasti neraka, enggak. Karena permasalahan ijtihadiyah, khilafiyah, ijtihadiyah. Paham maksud saya ya? Saya pernah kajian, saya masih ingat tuh dan video saya viral. Ditanya di Rojak loh saya tentang hukum kunut subuh, maka saya katakan bid'ah. Lalu pelakunya bagaimana? Maka pelakunya adalah pelaku bid'ah. Kemudian dan dia adalah ahli bid'ah. Nah, yang tidak dipahami di sini bahwa ahli bid'ah itu berarti harus neraka. Kemudian dia kekal abadi dalam neraka. Enggak ada. Bukan itu namanya. Ada sebagian yang mengatakan bahwasanya yang melakukan perbuatan kunut subuh bid'ah, oke. Tetapi tidak dikatakan ahli bid'ah. Nah, ini terjadi khilaf lagi di antara para ulama. Paham enggak maksud saya? Jadi di antara para ulama itu pun terjadi khilaf. Belum lagi perkara kunut subuhnya. Nah, itu pada. Kadang kita ini dituntut untuk toleransi dalam sebuah permasalahan fikih, tapi mereka tidak toleransi dalam permasalahan yang lain. Itu bukan pendapat dari Ahmad Zainuddin, itu pendapatnya Imam Abu Hanifah. Pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah, tidak disyariatkan Imam Abu Hanifah bid'ah. Oke, mazhab Syafi'i mengatakan dia sunnah. Ya sudah, yang mengatakan sunnah kerjakan. Asalkan dia tahu dalilnya. Dan tidak mengapa orang yang mengatakan itu adalah perbuatan bid'ah, karena dia adalah perkara fiqhiyah ijtihadiyah. Seorang ulama berpendapat dengan ijtihadnya. Ya, dan tidak mengatakan dia keluar dari Islam, kemudian pasti ahli neraka, enggak. Ini kadang-kadang sebagian orang dan sebagian pendakwah mengkompori. Wah, nuduh kita bid'ah nih, ahli bid'ah, nuduh kita neraka nih. Ya, enggak ada ya, akhi. Kita cuma permasalahan fiqhiyah istihadiyah. Dan itu dari mulai semenjak dahulu. Lihat saja mereka semenjak dahulu berpendapat demikian. Khilafnya terjadi. Kemudian adakah yang mengangkat isu bahwasanya ini adalah si fulan sudah memvonis neraka? Enggak ya, akhi, enggak ada. Vonis neraka hanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nas dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak berani kita. Kita mempermasalahkan permasalahan fiqhiyah ijtihadiyah. Nah, nanti ada orang yang malas belajar agama, dari dulu kunut aja subuh, kunut subuh aja pembicaraan. Ini malas agama ini, malas belajar agama ini. Ya. Jangan diikuti yang seperti ini. Malas belajar agama. Ya.
Orang sudah sampai ke bulan, siapa yang nyuruh pian ke bulan? Kita tidak dituntut untuk ke bulan. Kita dituntut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang syubhat yang mengatakan, saya enggak mau sholat selama orang-orang yang sholat masih koruptor. Ya, tidak ada urusan kewajiban sholat dengan perilaku orang yang sholat. Itu cara membantahnya. Enggak ada urusan. Sholat itu hukumnya tetap wajib meskipun perilaku orang-orang yang sholat menyimpang. Itu cara membantah paling mudah. Wallahu a'lam. Jadi pada ikhwah, tidak boleh kita katakan si fulan ahlun nar. Tidak boleh. Ini ponis terhadap seseorang. Tidak boleh. Ya. Karena yang berhak mengatakan seperti itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang mengatakan, wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni engkau. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yata'alla alayya? Siapa yang mendahului hukumku atasku? Enggak ada yang bisa menentukan si fulan neraka, si fulan surga, enggak ada. Cuma kadang-kadang tadi ada dasar Wahabi. Nah, itu adalah dua kata pamungkas orang yang tidak punya dalil. Dasar Wahabi. Nah, itu dua kata pamungkas untuk menjelekkan dakwah sunnah, dan dia akan bertanggung jawab kelak di hari kiamat. Bagaimana kita katakan dia neraka, kemudian kita sholat di belakangnya? Saya sering sholat di belakang orang-orang yang berkunut subuh, meskipun saya tidak mengikuti kunutnya, itu pun juga khilaf di antara para ulama. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Tapi kadang-kadang ada pepatah Arab mengatakan, ainir ridha an kulli aibin kalilah kama aina sukhti tubdil masawi. Orang kalau sudah melihat itu senang, banyak apapun kesalahannya tetap aja dimaafkan. Tapi kalau seandainya melihatnya sudah dengan mata yang benci, secuil kesalahan pasti dibesar-besarkan. Wallahu a'lam. Bagaimana status wudunya wanita haid, sah atau tidak? Nanti kalau sudah saya banyak omong begini, dasar Udin. Sudah kalah ini, sudah dijelaskan baik-baik. Ya gitulah. Bagaimana statusnya wudunya wanita haid, sah atau tidak? Seperti wudu sebelum tidur, wudu sebelum baca Al-Quran. Maka jawabannya tidak di permasalahan sah atau tidak, tetapi tidak bermanfaat orang yang wudu saat dia haid. Dan wanita yang haid, ya sudah dia tidur saja tanpa harus berwudu. Karena wudunya tidak sah. Ya, wallahu a'lam. Jika orang Indonesia mau berangkat umrah tetapi langsung ke Mekah dan tinggal stay 1 sampai 2 malam, baru kemudian ambil miqat dan niat umrah di Tan'im, Hudaybiyah atau Ji'rana, lalu mengadakan rangkaian umrah, apakah hal itu diperbolehkan? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena dia sudah berniat umroh dari Indonesia. Beda hal kalau seandainya saya ke Jeddah, saya urusan pekerjaan. Kemudian saat di Jeddah, umrahnya ada waktu nih. Keluarlah dia ke Tan'im, ke Ji'rana, maka boleh. Atau saya ke Mekah, urusan pekerjaan. Kan sekarang banyak tuh pengusaha-pengusaha Indonesia yang sekarang tinggal stay di Mekah, di Madinah. Ya. Dan saya termasuk orang yang mengkompori. Kalau antum sudah kekayaannya, sudah duitnya tidak berseri lagi, sudah tinggal saja di Madinah. Ke Indonesia cuma lihat sepekan Indonesia, oh jalan aja nih usaha, balik lagi ke sana. Biar mati di sana dapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu bagi yang mampu. Bagi yang kada mampu ya sudah di sini aja, pengurus dalam. Ya. Dan itu banyak. Nah makanya dia kadang datang ke sana, kemudian tidak ada niatan untuk umroh. Lalu setelah 1 hari 2 hari, urusan selesai nih, masih ada waktu. Maka dia jalan umroh. Nah itu boleh. Tapi kalau sudah dari Indonesia dia sudah berniat, maka pada saat itu dia wajib mengambil miqat untuk berihramnya. Wallahu alam. Karena Rasulullah SAW bersabda, hunna lahunna liman ata alaihinna liman arada al-hajj wal umrah.
Miqat itu bagi siapa yang melewatinya dan bagi siapa penduduknya, bagi siapa yang ingin haji atau umrah. Bagi siapa yang ingin haji atau umrah. Dia sudah berniat untuk haji dan umrah. Maka dia harus melewati miqat. Tidak boleh lewat Ji'ranah, lewat Tan'im, lewat Hudaybiyah. Karena ini bukan miqat nih. Miqat itu cuma 5. Yang paling jauh adalah Dzul Hulaifah di kota Madinah. Kemudian Dzatu Irq di kota Irak. Kemudian Al-Juhfah, Selul Kabir di timurnya Arab Saudi. Kemudian Yalamlam di Yaman dan seterusnya, ada 5 dia. Nah, ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.